Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fadila Sabania, NPM 1914-0003 dari Prodi Sejarah semester 6. Di sini, saya dari kelompok 4 akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, yaitu tentang kegunaan ilmu-ilmu sosial terhadap sejarah untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah lokal yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Ulul Azmi Muhammad, SPD, MPD. Materi tentang kegunaan ilmu-ilmu sosial untuk sejarah. Pengaruh ilmu-ilmu sosial pada sejarah dapat digolongkan ke dalam konsep, yaitu gagasan atau ide. Teori, kaidah yang mendasari suatu gejala yang sudah memulai verifikasi permasalahan dan pendekatan. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Konsep-konsepnya seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, pemasaran, inflasi, deflasi, upah, gaji, biaya bunga, nilai, tambah, harga, dan sewa. Lalu yang kedua ada sosiologi. Teori-teori sosiologi seperti stratifikasi, revolusi, kekuasaan, konsep sosiologi seperti mobilitas sosial, perubahan sosial, dan solidaritas. Sejarawan yang mengutarakan struktur sosial dari masa tersebut semestinya memakai konsep stratifikasi sosial, kelas sosial, elit, struktur, kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ilmu politik. Beberapa yang senantiasa dijumpai dalam proses gejala politik ialah ada kepemimpinan, otoritas ideologi, organisasi, sistem politik, demokrasi, konstitusi, birokrasi, karisma, dan korupsi. Yang keempat ada antropologi. Konsep-konsep yang perlu diketahui diantaranya yaitu simbol sistem kepercayaan, tradisi besar, tradisi kecil, pembudayaan, penyesuaian diri dengan budaya setempat, primitif, dan agraris. Selanjutnya yang keenam ada demografi. Konsep-konsep sederhana seperti perkembangan penduduk, sensus proyeksi, fertilitas, mortalitas, dan morbiditas, umur, jenis kelamin, dan migrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Indrianti, NPM 1914-0016. Di sini kami akan membahas mengenai peran ilmu sosial dalam sejarah lokal. Dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep ilmu sosial. Jadi istilah sosial dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda. Misalnya istilah sosial dalam sosialisme dengan istilah departemen sosial jelas memiliki arti yang jauh berbeda. Dan istilah sosial pun berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial. Dan secara keilmuan, masyarakat yang menjadi objek kajian ilmu-ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari berbagai segi. Bisa dilihat dari segi ekonomi yang akan membahas tentang usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dari bahan-bahan yang telah tersedia. Dan sedangkan dilihat dari segi politik berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Berbeda dengan psikologi sosial yang pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia sebagai individu secara sosial. Dan selain itu terdapat antropologi budaya yang lebih menekankan kepada masyarakat dan kebudayaannya. Dan begitu seterusnya untuk ilmu-ilmu sosial lainnya. Dan ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik, bahkan sejarah, walaupun di satu sisi ia termasuk ilmu humaniora. Dan ilmu-ilmu sosial ini tumbuh dari filsafat moral, yang dimana di kalangan filsafat
Moral Skotlandia, kajian ilmu politik selalu diikuti oleh kajian isu-isu sosial yang lebih luas. Meski tidak disebut sebagai sosial, Comte menyebutkan sains sosial dari Charles Fourier pada tahun 1808 untuk mendeskripsikan keunggulan disiplin sintetis dari bangunan ilmu. Sedikit pun ia tidak ragu bahwa metode ilmu sosial sama sekali tidak berbeda dengan ilmu-ilmu alam lainnya. Ternyata penggunaan metode ilmu sosial yang digagas oleh Comte tersebut cukup menggambarkan gambaran metodologis tentang ilmu-ilmu sosial. Dan dari pandangan dari beberapa para ahli tentang ilmu-ilmu sosial tidak sepesimis Rolf Dahrendorf, namun ia pun tetap kritis dan tetap bahwa pandangan-pandangan yang menyeret ilmu sosial. Dan untuk ilmu sosial kealaman atau sains yang kemudian sering didefinisikan sebagai pencarian hukum-hukum mengenai alam yang tetap benar, mengatasi segala ruang dan waktu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norizan. NPM saya 19140007. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 6. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan materi terkait kelompok kami, yaitu kelompok 4, dengan materi yang berjudul Peran ilmu sosial dalam sejarah lokal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Helen Indrianti. Di sini ada poin 2.3. Konsep ilmu sosial dalam menulis sejarah lokal. Sejarah lokal adalah sejarah mikro, sehingga menuntut metodologi khusus, yaitu harus mempunyai kerangka yang cukup halus agar dapat melakukan analisis yang tajam. Biasanya peristiwa kecil atau lokal tidak perlu menarik, misalnya peristiwa kecil sekitar pemberontakan petani yang terbatas di suatu desa dan hanya berlangsung beberapa hari saja. Peristiwa tersebut baru mulai bermakna apabila bagai fakta ditempatkan pada suatu konteks atau mengandung struktur, pola atau kecenderungan tertentu yang menarik, misalnya sifat kepemimpinannya, jenis ideologinya, pola mobilitasnya, dan lain sebagainya. Adanya perkembangan baru dalam studi sejarah di Indonesia yang bukan saja ke arah sifat kritis analitisnya, tetapi juga pergeseran ke arah tema-tema baru dalam objek studinya, sangat berkaitan dengan kajian sejarah lokal karena tema-temanya banyak menyangkut peran khusus daerah tertentu di Indonesia. Di samping itu, sejarah lokal baru memperoleh relief jika ada pendekatan struktur. Misalnya, ada masalah tentang struktur agraris, struktur kekuasaan, struktur sosial, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Wayang Claudia Cerita, NPM 19140029 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 6. Nah, di sini saya dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang selanjutnya, itu ada peranan ilmu sosial dalam penulisan sejarah lokal. Nah, perkembangan dalam penulisan sejarah lokal sendiri itu sudah mulai ada sejak Moshab Annales diperkenalkan oleh Febvre dan Bloch pada tahun 1886 sampai dengan 1944. Nah, aliran Annales tidak hanya mengkaji sejarah ekonomi, tetapi juga sejarah sosial. Nah, peranan ilmu sosial dalam penyelesaian data dan fakta-fakta, terutama teori-teori dan konsep-konsepnya itu sangat penting. Nah, kedua jenis alat analis itu memudahkan kita untuk mengatur seluruh subrasi penulisan naratif dengan segala unsur-unsur seperti fakta, struktur, dan proses
serta faktor-faktor dan lain-lainnya. Nah, dalam penulisan sejarah itu yang lazim itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sejarah prosesual, yaitu penulisan sejarah yang menggambarkan kejadian sebagai proses yang dicakup dalam uraian naratif atau cerita untuk mengungkapkan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi, lengkap dengan fakta-fakta tentang apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, yang kedua yaitu ada sejarah struktural. Nah, sejarah struktural sendiri itu merupakan penulisan sejarah yang menerangkan kausalitasnya atau menjawab pertanyaan mengapa. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat siang.